Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sepia, Nurul Aini, dan Mazdidatus Saadah akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkenaan dengan hadis etika berkomunikasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua. Berikut pemaparannya. Dari definisi orang tua sendiri, orang tua ya ini adalah orang yang umurnya lebih tua daripada kita, kemudian lebih berpengalaman, serta sang pemberi nasihat. Biasanya dalam keluarga kita itu ada ayah dan ibu. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua ya ini memiliki peran yang sangat penting dalam membesarkan buah hati mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa etika yang penting untuk diperhatikan ketika berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Yang pertama, memberi perhatian penuh kepada orang tua ketika mereka sedang berbicara. Jadi saat kita berbicara kepada orang tua atau orang yang lebih tua, usahakan untuk mengarahkan fokus kita kepada orang yang sedang berbicara. Karena secara umum, ketika kita berbincang dengan orang tua atau orang yang lebih tua dan kita tidak fokus kepada apa yang dia sampaikan, itu merupakan salah satu tindakan yang kurang sopan. Yang kedua, bergurau tidak berlebihan. Meskipun kita sama-sama manusia, tetapi Islam mengajarkan kita untuk memberi batasan ketika bergurau dengan orang yang lebih tua, karena dikhawatirkan kita bisa kelewat batas hingga menganggap orang tua atau orang yang lebih tua dari kita sepantaran dan mengenyampingkan adab kepada orang tua. Yang ketiga, tidak mendahului ucapan saat berbicara. Jadi kita harus terbiasa untuk mengutamakan orang yang lebih tua untuk menyampaikan atau berbicara apa yang mereka atau beliau-beliau ingin sampaikan. Yang ketiga, tidak meninggikan suara ketika berbicara kepada orang tua. Hal ini sama dengan adab para sahabat kepada Nabi SAW. Jadi jika para sahabat itu sedang berbincang kepada Rasulullah, maka mereka akan merendahkan suaranya dan tidak menatap tajam sebagai bentuk pengakuan terhadap Rasul. Jadi sebagai bentuk penghormatan seperti itu. Yang kelima, tidak memotong ucapannya. Salah satu etika yang baik seorang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua adalah tidak memotong pembicaraannya. Jadi kita harus membiasakan diri untuk mendengarkan dulu orang tua berbicara. Setelah mereka selesai berbicara, baru kita memulai pembicaraan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam memandang perihal komunikasi dengan orang tua atau yang lebih tua. Komunikasi dalam Islam yang senantiasa mengedepankan aspek ketelitian dan tanggung jawab membutuhkan adanya cek dan recheck dalam setiap informasi yang diterima. Upaya tersebut dilakukan agar informasi yang didapat telah tersaring dan bisa dipertanggungjawabkan. Adapun salah satu hadis yang terkait dengan komunikasi dengan orang tua yang lebih tua, pertama mendahulukan yang lebih tua dalam pembicaraan. Diriwayatkan dari Rafi bin Hadij bin Syal bin Hasmat, mereka mengatakan bahwa Abdullah bin Syal dan Muhayyisha bin Mas'ud datang ke Khaybar. Lalu mereka berdua berselisih pendapat tentang kebun kurma. Kemudian Abdullah bin Syal terbunuh. Lalu datanglah Abdurrahman bin Syal bersama dengan Huwayyisha dan Muhayyisha bin Mas'ud kepada Rasulullah. Mereka berbicara tentang perkara teman yang mereka telah terbunuh. Maka mulailah Abdurrahman, orang yang paling muda di antara mereka, memulai pembicaraan. Nabi SAW bersabda, dahulukan yang lebih tua. Riwayat Bukhari. Menurut Ibnu Hajar, bahwa yang dimaksud tua adalah usianya. Selain itu mempersilahkan berbicara terlebih dahulu kepada orang yang lebih tua, yaitu apabila orang tersebut memiliki keilmuan dan pemahaman yang lebih alim. Tetapi usia tidak menjamin seseorang sebagai alim, karena banyak pula orang yang masih muda tetapi memiliki pemahaman keilmuan yang mumpuni.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwasanya Rasulullah menegaskan kepada kita semua untuk memprioritaskan orang yang lebih tua sebagai bentuk penghormatan, juga memprioritaskan orang yang ilmunya lebih banyak sebagai bentuk takzim. Kemudian poin D yaitu mengapa kira-kira pentingnya kita beradab ketika berkomunikasi dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita, yakni pertama, itu menandakan bahwa kita beriman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ridho Allah. Pasti teman-teman pernah mendengar bahwasannya ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Nah, salah satu kiat-kiat kita untuk mendapatkan ridho orang tua itu adalah bagaimana kita mengolah bahasa kita ketika berkomunikasi, bagaimana kita beradab dengan orang tua. Itulah kiat-kiat supaya kita bisa mendapatkan ridhonya orang tua, yang mana dari ridhonya orang tua tadi diharapkan semoga Allah bisa meridhoi kita juga. Lalu salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada salah satu dari hadis Nabi di mana Nabi mengatakan, "Apa amalan yang engkau cintai ya Rob?" Allah menjawab, "Amal yang aku cintai adalah sholat tepat waktu dan berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian karena itu merupakan amalan yang dicintai Allah, tentunya itu menjadi kiat-kiat kita supaya kita bisa dekat dengan pintu surganya. Baik, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.